Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا علمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah malam ini dipertemukan kembali oleh Allah di tempat yang mulia dengan niatan yang mulia. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita amalkan, apa yang kita niatkan dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh, dijadikan amal sebagai penyebab datangnya ridha rahmat Allah Subhanahu wa taala dan terbukanya pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di Rabu kemarin kita sudah bahas tentang i'tikaf ya. Sekarang kitabul haji. Ya, kitabul haji. Betul ya? Baik, kitabul haji ini adalah membahas tentang tata cara kita melaksanakan ibadah haji. Ketika kita membahas ilmu tentang haji, yakin bahwa kita suatu saat akan bisa pergi ke sana. Ya, walaupun secara lagi kondisi saat ini mungkin tidak memungkinkan, baik secara materi maupun kondisi situasi tenaga. Tapi kalau Allah yang berkehendak, nggak ada yang nggak mungkin. Maka ketika kita membahas tentang ilmu, ya manasik haji, udah kita yakin seakan-akan mau berangkat ke tanah suci yaitu Makkahul Mukarramah. Mudah-mudahan kita semua segera, yang sudah mengulang kembali, yang belum segera berangkat ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kitabul haji, bab menjelaskan tentang haji. Haji ini adalah ibadah yang mana diwajibkan bagi umat Islam hanya yang mampu saja, mampu secara materi, tenaga, ya, itu baru kena kewajiban. Namun tidak sedikit umat manusia, khususnya umat Islam, yang sudah mampu tapi tidak segera mendaftarkan haji atau niat untuk berhaji, dengan alasan karena banyak dosa, karena banyak salah. Saya sering dengar, ya, sering terjadi di masyarakat atau umat Islam nggak berani haji karena banyak maksiat, karena banyak kesalahan. Dia beranggapan kalau di sana yang banyak maksiat akan dibalas seketika di sana, itu ya, sehingga tidak berani untuk mendaftarkan dirinya untuk pergi haji, atau tidak ada niat karena merasa dirinya belum pantas. Padahal secara materi, secara tenaga sudah mampu, sudah waktunya. Ya. Nah, ini suatu keyakinan yang salah yang harus kita rubah, ya. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, kalau memang Allah sudah takdirkan mampu secara materi, sudah mampu, tenaganya juga sudah mampu, sehat walafiat,
maka niatkan untuk daftar haji. Dan juga sering terjadi di masyarakat karena merasa sudah tua, menunggu haji 10 tahun paling cepat, sehingga nggak mau daftar haji. Pilih cepat aja yang umroh. Ya. Nah, ini seakan-akan apa ya? Sudah seakan-akan kayak menyepelekan takdirnya Allah. Kekuasaan Allah ini udah dikesampingkan. Kalau kita memang, wah, kayaknya kalau saya hitung-hitung sekarang udah 50, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi 65, kayak udah nggak kuat, udahlah umroh aja. Nah, ini kayaknya sudah merasa apa ya, merasa nggak yakin atas takdir Allah, atas kekuatan Allah yang diberikan. Kalau Allah sudah takdirkan, Allah kasih umur panjang dan sehat walafiat dan mampu untuk pergi haji, maka niatkanlah apapun kondisi kita daftar. Kalau memang ada rezeki daftar, ya, kapanpun, ya, kapanpun waktunya, kita tunggu dengan sabar. Yang penting sudah ada niat. Seandainya dalam menunggu, dalam penantian Allah cabut nyawa kita, kita sudah dapat niat haji, insya Allah sudah tergolong kita menunaikan ibadah haji. Itu enaknya, ya. Dan kita nggak kena hukum. Oh, udah mampu kok belum, ya. Ya walaupun kapan, yang penting kita sudah daftar, sudah yakin, sudah niat untuk naik haji. Mau diberangkatkan kapan itu pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Oke, kitabul haji wa syaraitu wujubul haji sab'atu asya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Numan sering saya sampaikan, saat ini umat Islam masih banyak yang pura-pura tidak mampu padahal dia mampu untuk berdaftar, ya, untuk niat ibadah haji. Namun kadang-kadang apa ya, masih sayang uangnya itu dikeluarkan padahal dia mampu. Ya, ukuran mampu itu seperti apa? Ukuran mampu itu yang penting semua kebutuhan, ya, nafkah untuk keluarga tercukupi, kok masih ada rezeki lebih. Semua yang wajib sudah terlunasi, sudah tercukupi, ya, wajib-wajib kayak nafkah udah semua cukup, ya, kok ada rezeki lebih, berarti itu sudah kena kemampuan untuk niat melaksanakan ibadah haji. Wa syaraitu wujubul haji sab'atu asya. Syarat wajib haji, kalau ada seorang sudah memenuhi syarat ini, maka hukumnya wajib untuk melaksanakan haji. Ya, tidak melaksanakan, dia pokoknya untuk niat. Paling tidak udah daftar, berarti udah niat melaksanakan. Ya, sudah daftar berarti dia udah niat untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau di Indonesia kan antri dulu. Nah, kalau di Saudi sana kan sudah, kalau mampu, badan lagi sehat, bisa jalan, udah langsung aja dilaksanakan. Nah, kalau di Indonesia kan harus antri dulu. Saat ini punya kesempatan, rezekinya ada, sehat walafiat, berarti sudah saat itulah punya kewajiban untuk mendaftarkan, ya, untuk mendaftarkan walaupun tidak langsung bisa melaksanakan gitu. Nah, syaratnya itu adalah sab'atu asya, ya, ada 7 syaratnya. Yang pertama adalah al-islamu, Islam, ya, syarat Islam. Ada orang kaya nggak Islam, ya nggak wajib, bukan Islam. Yang diwajibkan hanya umat Islam karena salah satu rukun Islam. Kemudian baligh, ya, baligh ini kena syarat wajib haji. Baligh. Seumpamanya ada orang belum baligh, masih kecil, belum baligh, dia haji diajak orang tuanya, apakah itu sudah bisa menggugurkan kewajibannya? Ya, apakah nanti yang haji yang kedua itu jadi sunnah? Iya, karena sudah pernah haji, dia udah ini, ya, sudah baligh, ya, walaupun belum baligh, dia melaksanakan haji saat kecil, dah gugurlah kewajibannya, dia udah pernah sekali. Nanti ketika sudah dewasa, punya rezeki haji lagi, itu tergolong hajinya sunnah.
Ya, balik. Nah, balik ini maka kena kewajiban. Kalau memang ada orang belum balik tapi sukses, ya, umpamanya anak kecil umur ya kelas 2 SD, dia pinter, bahkan hafizul Quran 30 juz, sehingga ikut musabaqah kemana-mana, duitnya banyak karena perlombaan menang terus, ya, dapat uang saku dari sana sini dan banyak duitnya, kondisi sehat. Apakah dia kena kewajiban haji? Belum, karena belum balik. Syaratnya harus balik dulu, walaupun dia banyak duit. Karena apa? Karena karirnya, karena bagus nasibnya, ya, punya kemampuan lebih, ya, atau dia punya kepandaian apa gitu, ya, bisa cari duit. Nah, sekarang artis-artis yang udah belum balik kan banyak, kelas 1, kelas 2 SD udah diajak syuting, udah banyak duitnya itu. Nah, itu belum kena kewajiban haji karena belum balik. Syaratnya harus balik, syarat wajib, ya, syarat wajib haji. Dia udah kena syarat kewajiban untuk haji kalau sudah balik. Wal aklu, dia mempunyai akal, maksudnya akalnya waras, sehat, 100% normal, ya, itu baru kena kewajiban. Kalau 80, 90 ya nggak kena. Ininya punya akal, akalnya normal gitu aja dah, ya. Kemudian wal hurriyah, bukan budak, bukan seorang budak. Kemudian wa wujuduz zaid, ya, adanya rezeki lebih. Wujuduz zaid itu adanya rezeki lebih untuk biaya transportasi, untuk biaya pergi atau uang saku, bekal semua, ya, untuk pergi haji. Ada itu, sehat tapi nggak ada biaya ya nggak wajib, ya. Tapi kalau ada yang menghajikan ya boleh gitu. Ketika ada orang yang nggak mampu tapi ada seorang yang mau menghajikan, boleh, berarti dia sudah menggugurkan kewajibannya nanti. Jika dia nanti mampu dengan uangnya sendiri, dia udah nggak kena wajib, berarti haji itu sunnah udah. Karena waktu belum punya, ada yang menghajikan, ada yang memberangkatkan, ya. Nah, ketika berangkat itu dia sebenarnya belum wajib, tapi karena ada yang memberangkatkan, nah akhirnya kewajibannya gugur. Ya udah sekali melaksanakan ibadah haji, udah rukun Islamnya udah terpenuhi semua. Berarti yang kedua nanti jika dia kemudian hari mampu berangkat sendiri dengan biaya sendiri, maka yang haji itu dihukumi sunnah, ya. Sebenarnya memang haji itu ibadahnya besar, ya. Haji kadang-kadang sekali, 2 kali, sampai berapa kali karena uang banyak. Saya rasa haji itu kadang-kadang kebanyakan buat apa ya? Buat terlihat orang itu wah hebat. Bahkan tiap 2 tahun hajinya haji plus, yang 2 tahun berangkat atau 3 tahun bisa berangkat umpamanya. Sering ibadah haji sering. Karena uangnya banyak umpamanya begitu. Nah, itu apa ya? Yang kedua, ketiga, keempat itu kan dihukumi sunnah. Ya. Kalau kita hukumin, kalau kita pikir-pikir secara ini, ya, kalau memang tujuannya hanya untuk apa ya? Untuk dilihat orang itu hebat, dinilai orang itu wah, hebat ini bisa 2-3 kali, setahun sekali, atau 3 tahun sekali, atau 2 tahun sekali bahkan gitu, umpamanya gitu. Nah, itu mending kita buat biaya untuk orang yang benar-benar pingin, itu pahalanya lebih besar, ya. Kalau memang nggak benar-benar kita itu rindu banget, pingin banget, pokoknya haji ini saya benar-benar nikmat, bukan karena yang lain, bukan karena dipuji yang lain. Bisa haji 2 kali nggak pingin dipuji orang lain, tapi benar-benar saya pingin berangkat, saya rindu dengan Ka'bah, rindu dengan makam Rasulullah, sehingga berangkat lagi. Nah, kalau seperti ini emang niatnya seperti ini karena rindunya berat, pokoknya pingin banget berangkat lagi. Nah, kalau hukum gini boleh lah. Tapi kalau hanya sekedar pingin dilihat orang, pingin dinilai orang, biar haji berapa kali gitu, biar dilihat hebat, nah ini mending buat yang lain yang membutuhkan aja. Kita cukup sekali yang wajib itu aja, ya. Jadi seperti itu. Kadang-kadang kan orang kan kebanyakan duit, ya, ini nggak terasa, pinginnya dinilai orang.
Nah ini sayang, hajinya sayang. Sungguh itu uang itu akan menjadi hal yang luar biasa jika diberikan orang untuk memberangkatkan orang. Ya, tapi harus ya, caranya pun harus ini. Ya, terkadang kan begini. Kita memberangkatkan orang memang banyak risiko. Pasti ada timbul iri dengki. Ya, oh itu diberangkatkan, sayang kok gak diberangkatkan. Pasti itulah ada risiko. Pokoknya tadi itu suatu yang hal yang kebaikan apapun itu lakukan, jangan sampai timbul fitnah, begitu aja. Kalau memang fitnahnya itu besar, mending kebaikan itu kita tunda dulu selagi kebaikan itu sunnah bukan wajib. Gitu ya. Apapun kebaikan yang bentuknya sunnah, ya lebih baik kita pending dulu kalau memang kita lakukan itu banyak fitnah. Itu intinya. Baik, ya, itu ada rezeki lebih sehingga dia punya kemampuan. Warrahilah. Ya. Warrahilah ini ada ya kendaraan. Ada kendaraan untuk menuju Makkah. Kalau dulu mungkin ada keledai, ada kuda, ada apa ya, yang dari mana daerah-daerah itu juga menuju Makkah itu perlu perjalanan berapa kilometer gitu ya, sehingga perlu kendaraan. Ya, adanya kendaraan untuk menuju ke sana. Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Kalau sudah ada kendaraan, berarti dia udah kena kewajiban. Kalau belum ada kendaraan, dia rela jalan kaki umpamanya, ya nggak apa-apa. Tapi dia belum kena kewajiban. Kalau sudah ada kendaraannya, bisa buat menuju ke sana, berarti dia udah punya kewajiban. Atau nggak punya kendaraan tapi punya duit buat beli kendaraan, nah dia kena kewajiban sudah. Wa tahliyatut thariq, dan perjalanannya itu aman. Ya, nggak lagi peperangan. Umpamanya Saudi lagi ini ya, lagi mengalami peperangan sehingga kalau kita ke sana itu bisa bahaya. Atau di perjalanannya, nah kayak saat ini kan lagi musim virus umpamanya, ya dikhawatirkan banyak penyebaran, ya maka saat itu belum dikena kewajiban karena perjalanannya belum aman, ya kondisi jalannya belum aman, kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan sehingga tidak mewajibkan untuk pergi haji dulu, gitu ya. Itu jadi perjalanan aman itu baru kena kewajiban. Wa imkanul masir. Nah, kalau ini perjalanan ini aman di perjalanannya itu loh. Nah, kalau wa imkanul masir, ya bepergiannya dalam perjalanan itu tadi nggak ada apa-apa, nggak ada kendala, ya hampir sama sebenarnya. Wa tahliyatut thariq, aman di jalan. Wa imkanul masir, aman di ketika jalan. Umpamanya punya penyakit apa nanti takutnya. Nah, berarti dalam perjalanan itu mungkin bisa apa ya, nanti bisa membahayakan apa-apa, pokoknya di jalan itu bisa membahayakan, nanti itu nggak kena kewajiban, nggak terkena kewajiban, berarti kan kondisinya lagi nggak sehat, lagi nggak fit, begitu ya. Ini benar-benar semua perjalanannya aman, jalannya juga aman, ada tunggangan, ada rezeki lebih, ya merdeka nggak budak, mempunyai akal, balik, Islam. Nah 7 syarat itu kalau udah terpenuhi, maka terkena hukum melaksanakan ibadah haji, ya itu syaratnya. Wa arkanul haji arba, rukun haji ini ada 4. Wa arkanul haji, rukun haji arba'atun itu ada 4. Ada rukun, ada wajib, ada rukun haji, ada wajib haji, ya. Kalau di dalam, kalau ulama menjelaskan, ada sebagian ulama yang menjelaskan bahwa rukun haji itu ada 5, ya. Ada 5. Di sini disertai dengan tahallul, mencukur rambut itu dikategorikan rukun. Tapi kalau menurut Abu Syuja', ya di dalam mazhab Syafi'i itu, nah tahallul mencukur rambut itu bagian dari wajib haji, bukan rukun. Maka di sini fikih ini kan mazhab Syafi'i jadi 4, ya
4 yang termasuk rukun. Perlu kita ketahui bahwa kalau rukun itu nggak bisa ditinggal, nggak bisa diganggu-gugat, harus dilaksanakan dalam melaksanakan ibadah haji. Kalau wajib haji itu kalau kita tinggal karena uzur maka kita kena dam. Itu kalau wajib haji. Ya. Nah, haji dan umroh ini sama-sama wajibnya. Kalau menurut ulama, ya ulama yang jumhurul ulama, kebanyakan ulama mengatakan bahwa umroh juga wajib. Tapi ada sebagian kecil ulama yang mengatakan sunnah umroh, ya, gitu. Apa perbedaan haji dan umroh? Sebenarnya sama-sama wajib, cuman ada yang mengatakan itu sunnah umroh dalam segi hukum, ya. Tapi yang kuat adalah sama-sama wajib karena ayatnya wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah hajimu dan umrahmu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini loh letak kita melaksanakan ibadah haji, wa atimul hajja wal umrata lillah. Lillah ini loh, kata-kata lillah ini yang paling penting ini. Ya. Sempurnakanlah haji dan umrahmu karena Allah. Nah, karena Allah ini berat kadang-kadang. Kita udah menyempurnakan haji tapi pingin dilihat yang lain, enggak karena Allah, begitu loh. Nah, intinya itu adalah lillah. Ya, baik. Perbedaan haji dan umrah itu adalah dalam kalau segi hukum. Kalau umrah itu masih ada yang mengatakan sunnah kalau umrah. Tapi kalau haji itu adalah wajib, sepakat para ulama wajib. Haji itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Ya. Wajib bagi yang mampu. Nah, siapa yang mengkufuri, maka siapa yang meyakini bahwa haji itu tidak wajib? Barang siapa yang meyakini bahwa haji itu tidak wajib, maka dia tergolong murtad secara yakiniah. Kalau meyakini umroh ini wajib apa enggak? Nah, ini masih belum. Maksudnya karena ada ulama yang mengatakan sunnah. Kalau haji, jumhur ulama sepakat, enggak ada yang mengatakan haji itu sunnah. Tapi kalau umroh masih khilafiyah. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Tapi kalau dia meyakini haji itu sunnah, haji itu enggak wajib, maka dia murtad secara yakiniah. Ya, itu haji. Baik, itu banyak perbedaannya. Kalau dalam perbedaan waktu, kalau umroh dilakukan kapan saja boleh, kalau haji ada waktunya tertentu. Ya. Terus kalau dalam segi rukun, ya, kalau umroh nggak ada wukuf, kalau haji ada wukuf. Banyak perbedaannya. Ya, oke. Baik. Sekarang wa arkanul haji arbaatun. Rukun-rukun haji itu ada 4. Yang pertama adalah al-ikhramu, niat ihram. Maksudnya pas memakai kain ihram itu dengan ma'an niati, dengan niat. Ya. Anak-anak kalau niat kan labaik Allahumma hajjan. Ya. Atau nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kalau umrah ya labaik Allahumma umrah. Umratana, atau nawaitul umrah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Itu niat. Jadi niat ihram, berserta niat memakai pakaian ihram disertai dengan niat. Rukun. Ini termasuk rukun. Ya, termasuk rukun. Nah, kalau kita ambil mikotnya termasuk rukun apa enggak? Ya, dalam fikih itu tidak termasuk rukun tapi termasuk wajib haji. Ya, kita kan manggilnya ambilnya dari mikot tertentu. Ya, banyak mikot-mikot yang sudah ditentukan. Yang jelas
memakai ihram, pakaian ihram disertai niat itu rukun, nggak boleh diganggu gugat, rukun ya udah. Wal wukuf, kemudian wukuf di Arafah, wukuf di Arafah, ya wukuf di Arafah, tuh dimulai ba'da zuhur, ya dimulai ba'da zuhur tanggal 9 Zulhijjah. Ya itu udah, ketika wukuf pokoknya nggak boleh berbicara-bicara yang nggak penting, zikir ya, sampai sholat aja di jamak. Ketika wukuf itu zuhur langsung asar, ya itu berarti saking pentingnya wukuf ini. Nah kalau sholat aja di jamak malah dibuat main-main, buat ngobrol. Kalau ngobrol nggak penting jangan, pokoknya buat zikir. Ketika sudah jelang maghrib baru kita mendoa sebanyak-banyaknya doa itu, kemudian berjalan menuju Musdalifah, ya kemudian besoknya melontar jumrah, ya dan seterusnya. Itu yang jelas wukuf itu dimulai dari ba'da duhar. Biasanya ada ceramah sedikit, ada khutbah, ya dah setelah khutbah diam, dikir semuanya, ya suasana sunyi, hanya terdengar kalimat-kalimat thayyibah, tasbih, ya kalimat tahlil, tahmid dan lain sebagainya. Pokoknya semua diisi dengan kebaikan, ya cari tempat yang sepi biar nggak ajak ngobrol ujung-ujungnya. Tempat yang sepi kita zikir, pokoknya di mana aja tempat yang kita yang pokoknya nggak boleh di luar Arafah. Wukufnya di luar Arafah, bukan wukuf itu nanti. Harus di wilayah Arafah. Baik. Kemudian selanjutnya adalah tawaf. Rukun yang berikutnya adalah wat tawafu bil bait. Ya, tawaf mengelilingi Ka'bah. Tawaf yang termasuk rukun itu tawaf ifadah, ada tawaf kudum, ada tawaf ifadah, tawaf terakhir tawaf apa? Tawaf wada, tawaf perpisahannya. Tawaf perpisahan itu tawaf wada, kudum kedatangan, ifadah tawaf haji itu yang termasuk rukun, ya. Tawaf sama seperti sholat, cuman tawaf boleh ngomong, kalau sholat nggak boleh ngomong. Tata cara sholatnya harus suci, ya cara melakukannya harus suci, pakaiannya, suci badan, ya. Perbedaannya sholat itu ada nggak bisa ngomong aja kalau sholat, kalau tawaf boleh, ya. Apa selanjutnya ini yang dibaca umpamanya, ini zikir apa yang dibaca, nah, tuh ya. Pas tawaf itu dimulai dari sudut Hajar Aswad, itu dimulainya, ya. Pundak kiri selalu menghadap kiblat, muter terus, ya, ya muter. Disunahkan keliling dari 1 sampai 3 agak cepat kelilingannya, itu sunahnya. Teman yang keempat sampai ke-7 agak pelahan, nggak apa-apa, itu sunahnya seperti itu kan, ya. Mau bacaan apa ya terserah, mau dibaca apa itu nanti urusannya manasik haji, ya. Yang penting baca zikir, nggak usah bingung-bingung, banyak zikir aja udah, itu ya, keliling itu tawaf, ya. Yang penting dalam kondisi suci. Maka ketika kita kesentuh perempuan gimana? Nah ini yang bermasalah, kan batal kalau menurut Imam Syafi'i, maka kita pas wudunya itu ikut Imam Maliki biar nggak batal kesentuh. Nanti pokoknya itu diajarkan, itu pasti diajarkan orang-orang yang ketika manasik, ketika bimbingan haji itu diajarkan semua tata caranya, ya. Haji itu yang terpenting, pokoknya jangan khawatir mau bacaan apa, itu udah diajarkan semua, bahkan ada bukunya, udah ada, tinggal baca. Nggak usah khawatir bacaan-bacanya harus dibaca itu. Haji itu sebenarnya ibadah fisik, ya. Pokoknya fisik kuat, udahlah. Haji itu ibadah fisik, nggak ada bacaan-bacaan tertentu yang harus, itu nggak ada, ya, nggak ada. Ya paling niat ikhram tadi yang harus, niat tadi, bacaan niat itu, ya. Setelah itu ya udah,
ibadah-ibadah fisik aja begitu. Yang terpenting haji itu memang ketika dia di dalam Al-Qur'an itu al-hajju asyurun ma'lumat faman farada fihinal hajja. Nih, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nah, 3 itu yang harus diperhatikan ketika ibadah haji. Rafas itu ya udah perbuatan ucapan yang berbau pornografi, pokoknya berbau yang nggak baik, itu rafas namanya. Jangan ngomong masalah jorok, pokoknya jangan. Ya, wala rafata wala fusuqa. Fusuk ini fasik, ya, pokoknya mengambil jatah orang lain. Kita nggak mau antri ketika buang air besar, main serodok aja. Nah, itu berarti fasik. Pakai sendal orang nggak tanpa izin, itu fasik. Itu ditinggal, itu bisa mengurangi bahkan menghilangkan pahala haji nantinya. Ya, bahkan kalau disengaja merusak haji kita itu. Ya, itu yang terpenting. Terus wala jidal, kita nggak boleh berdebat yang mungkin membawa emosi. Bawaannya haji memang banyak emosi. Ya, apalagi kalau orang Arab kan makannya daging, ya, kalau darahnya udah naik, bawanya emosi, ya, maka wala jidal itu nggak boleh kita sampai berdebatnya sampai emosi gitu loh ya. Intinya 3 itu haji itu sebenarnya, ya, jangan sampai karena 3 itu terus ibadah haji itu kita sia-sia gitu loh, bahkan batal, bahkan rusak, pahalanya hilang, nggak ada dapat apa-apa kita. Itu baik, itu ya. Jadi tawaf bil baiti. Kemudian wasa'yu baina Safa wal Marwah. Sa'i di antara Safa wal Marwah yang keempat. Dimulai dari bukit Safa, diakhiri dari bukit Marwah. Ya, nggak ada bacaan tertentu, pokoknya nanti diajarkan dari mana sih gaji itu. Yang penting jalan. Ya, ada rambu-rambu suruh cepet jalan, lari-lari dari kecil, udah lari-lari aja gitu. Ya, yang penting banyak zikir, banyak meratapin dosa-dosa, itu aja. Biar kembali ke haji itu benar-benar fresh, benar-benar kita itu hilang dosa-dosa kita, ya, kita benar-benar berubah segala sikap perilaku, ya, iman kita semakin tambah bagus, takwa kita semakin bagus. Itulah intinya. Ya, haji berkali-kali tapi kalau nggak ada bekas percuma begitu ya. Intinya itu asar, jadi bekas untuk kita setelah pergi haji itu loh, apa yang kita dapat. Ya, inti haji mabrur itu ketika pulang bertambah baik perilakunya, bertambah baik ucapannya, bertambah baik ibadahnya, semua bertambah baik. Itu tanda-tanda haji mabrur. Kalau nggak ada perubahan berarti nggak ada tanda-tanda haji mabrur. Apalagi semakin parah, makin rusak, ini malah ngapung hajinya ya. Jadi sa'i baina Safa wal Marwah. Nah, ada satu ulama kata Kiai Haji Sya'rani, sa'i itu harus di tempatnya. Kan sekarang pemerintah Saudi itu kan udah membangun berapa lantai itu untuk sa'i. Ya, bahkan tawaf juga dibangun berapa lantai itu. Nah, ulama karismatik ya, Syekh Sya'rani itu ya di Kudus itu tidak membolehkan kita sa'i di lantai 1, 2 dan 3. Karena sa'i itu harus di tempat. Safa Marwahnya itu di lantai, itu lantai paling dasar. Ya, maka kita kalau haji bawah. Rata-rata orang di Indonesia nggak ada yang mau. Ya, kecuali mungkin pokoknya kalau bisa seusahakan di bawah, walaupun kita pakai kursi roda, di bawah saja. Ya, khawatirkan bahkan seseorang ini mengatakan itu nggak sah nanti bisa ibadah hajinya kalau kita nggak di tempatnya. Ya, sama. Jadi beliau melogikakan begini. Di Indonesia dibangun miniatur Ka'bah. Ka'bah, apakah kita bisa haji di situ karena ada Ka'bah? Nggak bisa. Ya, kita sa'i harus di tempat itu, nggak bisa sa'inya di situ. Beliau mengkiaskan seperti itu. Ya, maka usahakan tawaf, apalagi yang tawaf wajib ya. Tawaf wajib, sa'i itu di lantai bawah aja.
Ya, desak-desakan dikit juga nggak apa-apa kalau Bismillah karena Allah. Kita pinginnya sempurna. Itu ya. Jadi walaupun mungkin ada yang mengatakan boleh karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan, boleh di atas umpamanya. Ya nggak apa-apa, silakan aja. Ya. Tapi kalau bisa sih di bawah aja. Tawaf, sa'i itu di bawah saja, di tempat gitu loh. Baik, wa arkanul umrah salah satu. Nah, ini rukun umrah ada 3. Wallahu alam bisawab. Baik, sampai sini ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama masalah dam ya. Dam itu kan mengalirkan darah menyembelih kambing. Itu yang ditanyakan dagingnya dikemanakan gitu. Iya. Dam itu nanti kita nanti pasti ketika haji ya di KBIH-nya itu sudah siap. Kita kasihkan aja ketua ininya. Ini saya bayar dam. Nanti disalurkan dam itu. Dibelikan kambing terus digembeleng. Nah kalau di sini kan udah pasti kena dam karena kita melakukannya ibadah hajinya tamattu. Ya, ibadah haji tamattu itu melakukan umroh terlebih dahulu baru haji. Ya. Kalau ifrad itu umroh dulu baru haji dulu baru umroh. Nah, kalau qiran itu bersamaan. Nah, Indonesia rata-rata melakukannya ibadah haji yang tamattu, dan kalau tamattu itu udah kena dam, otomatis udah kena dam. Itu pasti langsung ada potongan di situ, kita nggak usah memikir itu. Ya pasti ada pembimbingnya itu sudah mengingatkan, sudah ada ininya, ya gitu. Nah, yang di luar ini ya, kita kan ada yang mengatakan kita membunuh hewan ketika pakai ihram, membunuh semut, sengaja, udah berarti kena dam. Atau mencabut bulu kita umpamanya itu kena dam. Nah itu bayarnya langsung aja di pembimbingnya, tahu itu udah langsung, nggak usah langsung kasih, ini buat dam, saya melakukan ini. Atau konsultasikan gimana baiknya, itu gampang, itu nggak usah langsung, sekarang udah mudah aja itu. Dan masalah daging dikemanakan, wallahu alam, itu dagingnya dikemanakan setelah itu udah kita yakin aja buat kebaikan. Oke, yang kedua tadi apa Pak? Pengemis. Pengemis ya. Masalah pengemis hak kita mau ngasih apa enggak kan terserah. Kalau ada pengemis kasih, nah itu pemaksaan, nggak boleh yang nyuruh. Itu nyuruh malah kayak mewajibkan, apalagi disuruh berwajib. Ketika ada pengemis itu kan sedekah kita. Mau kasih apa enggak terserah. Nah kalau dikasih resikonya umpamanya bisa nanti yang lain bisa ngikut-ngikut umpamanya. Nah kalau nggak dikasih sayang, ada malaikat di situ. Ya udah tergantung keyakinan kita. Kalau kita ada pengemis, kasih aja. Kalau fatwa dakwahnya Habib Lutfi Kalongan itu, kalau ada pengemis kok hari Senin dan hari Kamis itu jangan nggak dikasih kalau bisa.
Ada pengemis kok hari Senin sama hari Kamis, ya walam ya. Itu jangan nggak dikasih, kasih. Karena dikhawatirkan yang datang itu bukan pengemis asli tapi Nabiullah Khidir. Kalau pengemisnya hari Senin dan hari itu beliau yang mengatakan begitu. Makanya ada ketok-ketok orang tua, atau ibu-ibu atau kakek-kakek ya. Siapa aja lah yang minta gitu. Ketok pintu, dari Senin hari Kamis. Nah, itu kasih aja. Ya sebenarnya kalau kita niat memang, kalau kita udah niat jangan mikir ini buat apa. Jangan-jangan ini orang kaya, jangan-jangan itu pikiran setan itu. Kalau mau niat kasih dan ikhlas. Jangan mikir mau dibuat apa. Yang penting dia mengemis ya, saya itu meminta dia, ya udahlah, saya bantu. Ya, saya kasih karena Allah. Bukan saya karena kasihan, karena Allah gitu aja. Ya, kalau karena kasihan, suatu saat ketemu orang itu dia pakai motor, wah, emosi kita. Tapi kalau karena Allah, ya udah terserah mau buat apa. Yang penting saat itu kamu minta, saya khusnudzon buat kebaikan, bukan buat kejelekan. Udah kasih aja. Terkecuali orang itu ngemis minta, tapi kita tahu pasti akan buat judi, pasti akan buat ini. Saya tahu ini orang di pemainnya apa ya, tukang judi, tukang mabuk umpamanya. Udah tahu, nah itu jangan dikasih karena udah tahu itu loh. Tapi kalau kita belum tahu, khusnudzon saja, bismillah karena Allah Ta'ala. Itu aja. Jadi masalah pengemis memang gitu di mana-mana. Kadang-kadang di tempat-tempat waliullah begitu pengemis. Kalau dikasih satu ngikut yang lain. Itu. Nah, kalau masalah pengemis ya yang penting ya kita sedekah itu bagus ya. Sedekah apalagi dilakukan karena Allah ya. Dah kalau sedekah pengen sedekah udah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu aja ya. Yang penting yang jelas sedekah itu pahalanya sangat besar, faedahnya juga sangat banyak ya. Itu sedekah bisa menghilangkan ya segala bala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa meredam ghadabur Rabbi ya, amarah Allah Subhanahu wa taala dengan kita sedekah. Baik, ada lagi? Ya, Pak Anton. Salam warahmatullahi. Saya ingin tanyakan ini Pak Ustaz, misalkan ada orang yang sudah meninggal, tapi kita akan batalkan haji, bagaimana Pak Ustaz? Ya, orang yang sudah meninggal. Baik. Gini, memang saya pernah bukan ini ya, bukan orang meninggal ini. Ketika ibadah haji, ada orang yang meninggal, kita badalkan. Boleh kita badalkan. Umpamanya orang tua kita belum sempat haji, kita badalkan. Boleh? Ya, boleh. Cuma dengan syarat begini. Orang tua kita itu mampu. Masa hidupnya mampu, umpamanya ini ya contoh. Masa hidupnya ini mampu tapi dia gak mau haji. Dengan keyakinannya, pokoknya dengan keyakinannya dia gak mau haji. Nah ketika meninggal kok kita badalin, wong dia masih hidup aja gak mau haji. Ya, sama kalau kita kiaskan. Orang di masa hidupnya gak mau berkorban padahal dia mampu. Dia meninggal dikorbanin anaknya. Loh, dia hidup aja mampu gak mau berkorban, kita korbanin sia-sia. Nah kecuali seperti itu. Yang jelas kalau orang meninggal memang masa hidupnya gak mampu, dan benar-benar apalagi dia pingin banget tapi gak mampu, meninggal. Orang tua kita dulu cita-cita orang tua itu pingin naik haji, waktu itu belum punya, sampai meninggal. Kasihan banget umpamanya. Nah saya sebagai anaknya sekarang udah sukses dan saya udah pernah haji yang kedua saya niatkan buat orang tua. Nah itu bagus. Kalau tiba-tiba saya nggak haji dulu, pokoknya saya pingin orang tua saya badalin dulu, dia nggak haji, nggak boleh. Kalau yang badalin itu harus pernah haji. Atau begini, kita udah punya duit, udah kita haji karena hari pertama harus niatkan kita sendiri haji pertama. Nah saya pingin sama orang tua kita dibadalin. Nah nyari orang yang sudah haji berangkatkan, tapi suruh niatin badalin orang tua kita. Biasanya ada dibadal di sana, ya bayar, lumayan bayarnya. Ya waktu itu kalau nggak salah, waktu saya itu waktu di tahun 2008 itu 7 juta. Ya macam-macam tergantung negosiasi ya itu. Ya
Ya kalau kita memang niat udah badalin. Kadang-kadang dinakali ya kita nggak boleh suuzon. Masa badalin 3 orang, badalin 5 orang, itu badal haji apa? Kalau badalin ya satu, nggak boleh jamak gitu, nggak boleh banyak. Karena duit terima aja semua, padahal udah badalin orang. Ya, nah kalau kita niat badalin, makanya kalau kita niat badalin buat orang tua kita, udahlah kasih, dah badalin ya, saya percaya sama kamu. Kamu hanya membadali orang tua saya, nggak badalin yang lain. Percaya. Nah, masalah dia mau cari lagi terserah, wallahu alam. Yang penting kita udah ikhlas ngasih duitnya, badalin orang tua, insya Allah pahalanya sampai. Ya, jadi ketika orang tua udah meninggal, siapapun yang udah meninggal dibadalin boleh, asal di masa hidupnya memang benar-benar pingin haji tapi nggak mampu. Sebenarnya pingin tapi nggak mampu. Ya, itu ada di dalam kitab Fathul Qorib kalau nggak salah ada keterangannya. Jikalau ada seseorang di masa hidupnya itu nggak pingin, saya nggak pingin kurban walaupun saya mampu, nggak pingin kurban. Saya nggak pingin haji walaupun saya mampu, nggak haji saya. Nah, nggak pingin umpamanya. Nah, ini ketika meninggal nggak usah dibadalin. Masa hidupnya mampu aja nggak haji gitu. Ya, ada yang bilang begitu. Ya, kalau memang sebagai orang tua ya udahlah. Kalau kita memang mau badalin aja. Ya, karena kita sebagai bakti orang tua, ya, walaupun orang tua dulu memang belum sadar, ya, orang tua kita belum mengerti tentang kewajiban haji, ya, atau dengan alasan apapun itu ya. Ya, kalau udah meninggal kok orang tua belum haji, ya bolehlah kita badalin. Masalah itu diterima Allah terima, ya udahlah, itu pasrahkan ke Allah dengan kita niat bakti kepada kedua orang tua kita. Itu. Dah, cukup. Ada satu lagi? 3 penanya, kalau nggak ada kita tutup. Dah. Cukup. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Asy-syakirin wa an-na'imin wa yawfil ma'ikati majidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma fahimna bil Qur'an, zidna bil Qur'an. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wasi'a bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma rizqna lisan wa husnal khatimah. Allahumma ij'alna khairal kalamina min ad-dunya ila ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.